Di sini teman-teman dalam Arkon bagian kelima. Jadi kita mau bicara soal teknologi karma, teman-teman ya. Nah, teknologi karma ini dia tidak ada hubungannya sama religi. Jadi kalau misalnya religi yang membesarkan Anda tidak percaya pada reinkarnasi, maka video ini akan menunjukkan bahwa ini bersifat lintas religi. Bahkan mereka yang ateis atau agnostik juga masih menjadi bagian dari teknologi Arkon ini. Ya teman-teman ya. Nah, sebelum Baba membuat video ini, Baba iseng-iseng ke Google lalu tanya 7 langkah reinkarnasi. Jawabannya nggak ada hal seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat umum, tetapi ini ada di riset-riset baik CIA atau dokter-dokter psikiatri yang membuat riset tentang near death experience. Lalu ada sebuah institut namanya Robert Monroe Institute, di mana beliau itu melakukan banyak sekali riset mengenai kesadaran near death experience, out of body experience, dan menunjukkan bahwa dalam salah satu OBI-nya Monroe bertemu dengan sebuah entitas yang mengatakan bahwa ada yang disebut teknologi karma. Ya, jadi apa yang Baba buat ini adalah berdasarkan naskah-naskah kuno dan juga riset termasuk dari CIA. Ya. Nah, teman-teman, Baba punya pengalaman menarik kemarin ketika ke Medan. Jadi dalam sebuah momentum ketika boarding sudah hampir selesai, ada seorang perempuan yang menitipkan tasnya ke Baba, dan Baba bersedia untuk menjaga tas itu ketika dia ke toilet. Tapi ternyata menurut Baba terlalu lama dan Baba harus sudah boarding. Nah, lalu berkecamuklah di pikiran Baba tentang rasa bersalah. Ada dialog-dialog yang mengatakan harusnya kamu lebih bisa dipercaya, kasihan kalau ada apa-apa. Lalu ada juga dialog yang mengatakan bahwa tapi saya aja kalau ke toilet tas kok saya bawa, kok nitip-nitip ke orang, seenaknya membebani orang dan lain-lain. Nah, pada satu momen itu lalu saya sadar bahwa dialog yang ada di dalam pikiran itu tidak seharusnya seperti itu, tetapi harusnya adalah mengatakan bahwa siapapun yang membuat peraturan tentang rasa percaya, rasa tanggung jawab dan lain-lain, itu adalah aturan yang dia buat, dan saya nggak mau ikutan aturan itu. Nah, ternyata dialog itu adalah persiapan kalau kita masuk dalam lingkaran teknologi karma, ketika kita berhadapan dengan para hakim-hakim yang akan menghakimi kita dengan membuat kita merasa bersalah, merasa shame, merasa tidak bertanggung jawab. Jawabannya adalah saya tidak ikutan game kamu, siapa kamu, dan kamu tidak punya otoritas terhadap saya. Itu teman-teman, saya udah kasih clue-nya satu. Sekarang kita mau lihat lingkaran dari reinkarnasi ya, atau karma. Nih kita mulai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dia dimulai di perjalanan pertama, yaitu ketika kita itu mati. Jadi ini kita mati. Ini pocong. Ini pocong. Lalu teman-teman, lalu raga kita keluar. Nah ini nih, ini ada pertentangan antara data yang umumnya beredar dengan data yang dikeluarkan oleh out of body experience dari versinya Darius J. Wright. Darius J. Wright mengatakan bahwa jiwa kita itu bersifat fisik ya, jadi bukan hantu yang gentayangan. Nah, maka yang di harvest, yang dipanen oleh teknologi itu adalah yang disebut sebagai kesadaran ya, kesadaran. Bapak sebut kesadaran aja. Dan itu dia tuh, sang kesadaran ini adalah bagian
dari energi in motion, yaitu emosi yang adalah makanan dari para archons. Para archons adalah mereka yang tinggal di dimensi 4, yang boleh disebut Anunnaki, archons, jin, grace, para penjaga, fallen angels, dan lain-lain. Pokoknya kriteria itu mereka tinggal di dimensi keempat dan mereka memakan energi kita, kesadaran kita. Maka mulailah perjalanan sesudah kematian. Nah, teman-teman, semua NDE dan juga apa yang diteliti oleh CIA dan di naskah-naskah kuno itu, ketika kita masuk, itu kita masuk pada apa yang disebut cahaya. Ya. Jadi gerbang pertamanya adalah ini kematian, lalu yang kedua adalah cahaya. Nah, teman-teman, cahaya itu adalah cahaya yang terang benderang yang diajarkan oleh agama yang membesarkan kita, bahwa kalau kita mati masuklah ke cahaya tersebut, ya. Nanti teman-teman harus belajar tentang cahaya asli sama cahaya palsu. Nah, di cahaya ini nanti dia itu ada di frekuensi 4 sampai 8 Hz. Ya. Nanti itu kita berhadapan dengan leluhur kita, orang tua kita, binatang peliharaan kita, dan lain-lain yang kelihatannya itu sama, tapi sebenarnya mereka adalah hologram. Ya. Nah, jadi teman-teman, Baba punya cara untuk membedakan mana yang real, mana yang hologram. Nah, teman-teman bisa begini. Buka ChatGPT, lalu kirim foto-foto dari orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, lalu biarkan ChatGPT membuat poster dari orang tersebut. Nah, hasilnya itu bukan asli seperti foto aslinya, tapi dia hologram. Beda banget. Ya, beda banget. Jadi mulai sekarang kita persiapkan untuk bisa membedakan mana yang hologram, mana yang enggak. Nah, teman-teman, lalu nanti akhirnya karena kita pikir mereka adalah orang-orang yang benar-benar punya relasi sama kita di kehidupan ini, maka lalu masuklah kita ke jebakan pertama tadi, yaitu jebakan cahaya tersebut. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum nyaman dengan kegelapan dan belum menemukan kegelapan yang adalah kegelapan dari rahim ibu kita, teman-teman harus mulai menemukan kegelapan. Karena misalnya gini, kita udah dikasih tahu jangan masuk cahaya, terus kita nggak masuk cahaya, maka teknologi akan membawa kita ke kegelapan. Nah, kita harus bisa membedakan mana kegelapan yang adalah kegelapan sejati sama kegelapan yang dibuat oleh teknologi. Kita benar-benar jebak di situ juga, teman-teman, ya. Nah, lalu kita mulai masuk ke jebakan yang ini yang kedua, ya. Sekarang kita masuk ke jebakan yang ketiga. Itu adalah jebakan tentang penghakiman. Nah, teman-teman, tentang penghakiman. Ya. Jadi dalam penghakiman itu nanti kita ada evaluasi hidup kita, kesalahan-kesalahan kita, ada penyesalan-penyesalan kita. Lalu dia dibuat seakan-akan lebih buruk lagi. Ya. Nah, dalam proses penghakiman ini, dalam proses live review ini, itu hadirlah apa yang disebut sebagai guru-guru spiritual kita, master spiritual kita, guru-guru rohani kita, dan lain-lain. Ya, mereka itu menekankan tentang rasa bersalah, guilt. Ya, mereka lalu menyatakan dengan rasa bersalah itu mereka itu akan menawarkan solusinya apa, gitu ya. Nah, solusinya apa? Nah, dalam level ketiga ini yang Baba katakan dengan pengalaman Baba di airport kemarin. Jadi kita harus bisa mengatakan bahwa saya tidak kenal kalian, kamu nggak punya otoritas atas kalian, saya tidak bermain di permainan kalian. Saya adalah makhluk berkedaulatan dan saya punya otoritas terhadap saya sendiri. Jadi kita menolak banget penghakiman dari mereka, karena mereka ini hologram. Kalau menurut
riset near death experience yang mati suri itu, ketika mereka menolak tentang otoritas dari para hakim-hakim palsu ini, lalu mereka menghilang dan mereka bisa melihat ada mesin-mesin di belakang mereka. Karena ini semua tentang mesin, ya. Nah, jadi nanti si guru-guru yang kita percaya itu setelah membuat rasa bersalah kita, itu akan memberikan solusi, yaitu inkarnasi. Kamu inkarnasi lagi ya, kamu balik lagi ya, kamu belajar lagi ya, kayak begitu. Nah, masalahnya adalah dari semua mereka yang menjadi bagian dari riset near death experience dari Monroe Institute atau Dr. Donald, tuh banyak sekali orang itu, mereka tuh merasa mereka tuh nggak dikasih kebebasan. Mereka nggak dikasih tahu bahwa mereka sebenarnya punya choice, mau stay atau mau pergi. Nah, kebanyakan bilang mereka tuh pengen stay tapi nggak boleh, kayak dipaksa gitu. Maka masuklah mereka ke level yang keempat, itu ada di frekuensi 13 sampai 30. Ya, mereka ada di frekuensi 13 sampai 30. Kalau yang tadi nomor 3 itu 8 sampai 13 Hz. Jadi ada frekuensi-frekuensinya nih. Nah, lalu di sini tuh mereka tuh dipaksa untuk reinkarnasi. Benar-benar dipaksa. Mereka dibuat seperti bersalah, lalu mereka harus ngikutinnya, ya. Nah, sisi lain dari level ini adalah lalu dibuat kayak kabut lupa, amnesia. Jadi mereka lupa data-data lama mereka, ya. Mereka kayak dipaksa, ya. Nah, itu adalah di level yang kelima. Jadi yang keempat tuh disuruh solusinya reinkarnasi, yang kelima, yuk kamu mau di memory wipe ya, kamu dihapus memorinya ya supaya kamu mulai lagi dari awal ya, gitu. Lalu di sini di amnesia ini dibuatlah sebuah programnya namanya program reset, di reset ulang, ya. Ada program baru yang di install, di situ ada program keluarga baru, lalu ada soulmate baru, ada pasangan baru dan lain-lain. Dikasih tahu kamu boleh jadi orang kaya tapi menderita, orang miskin tapi bahagia, dan lain-lain dan lain-lain, ya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai, nanti dia masuk ke yang disebut sebagai pusat reinkarnasi center, ya. Di situ lalu dibuatlah kontrak jiwa. Nah, kontrak jiwa ini sebenarnya dia tuh nggak dikasih tahu bahwa kita punya pilihan. Jadi kita kayak dipaksa harus benar-benar masuk dalam program mereka. Ini banyak sekali mereka yang mengatakan ketika mereka menolak, maka para hakim itu atau para ascended master yang menemani mereka tuh lalu mulai nggak bersahabat. Mereka benar-benar maksain supaya balik lagi ke bumi untuk masuk ke reinkarnasi, ya. Nah, itu dia masuk ke guilt trip, mereka masuk ke emosi, lalu mereka mendatangani apa yang disebut sebagai penderitaan, ya. Nanti kamu di sana kamu menderita lagi ya. Padahal sebenarnya penderitaan itu adalah cara mereka untuk mempertahankan makanan mereka, yaitu luz. Luz itu adalah energi yang mereka panen, gitu. Nah, biasanya jiwa-jiwa sini udah kayak apa ya, kayak nggak ada pilihan lain atau merasa lega karena akhirnya dikasih kesempatan untuk terus masuk lagi memperbaiki diri. Padahal mereka nggak tahu bahwa lingkaran ini akan terus abadi dan mereka tanpa suatu intervensi kesadaran itu mereka nggak akan keluar dari lingkaran ini. Itu yang disebut sebagai jiwa kita itu abadi, ya. Nah, jadi akhirnya setelah level ke-6 ini yang disebut pusat reinkarnasi, maka dia masuk lagi ke raga yang baru dengan memori yang sudah dihapus, dengan program baru, dan masuklah ke frekuensi bumi yaitu 7,83 Hz. Masuk lagi ke sini, ya. Gitu teman-teman. Jadi itu yang disebut sebagai 7
7 langkah yang ditentukan oleh teknologi karma atau teknologi reinkarnasi untuk kembali ke sini lagi. Nah, hal ini udah digambarkan oleh misalnya riset-riset atau teknologi dari zaman purba dalam bentuk lingkaran yang mempunyai 7 lapis. Ini sama dengan lingkaran dari Saturnus, yaitu 7 lapis yang berlawanan arah. Ya, di tengah-tengahnya ada kubus. Gitu. Jadi teman-teman, sekarang pertanyaannya gini, ada nggak sih cara untuk keluar dari sini? Ada teman-teman, ada. Bapak menemukannya. Jadi dalam Gnostik, ya, yaitu aliran kepercayaan yang kesadaran atau spiritualitas yang dipakai pada zaman Yehosua, ya, nama lain dari Yesus. Itu sebenarnya Yesus itu dia Gnostik, ya. Nah, dia itu menemukan cara untuk nggak masuk ke lingkaran ini, tapi langsung pulang ke apa yang dia sebut monad. Ya, nanti dalam video-video berikutnya mungkin Bapak akan bahas sedikit tentang ini. Nah, sekarang yang menarik dari 7 level reinkarnasi ini, itu ada yang disebut sebagai the 8th gate. Ya, the 8th gate. Nah, teman-teman, the 8th gate itu dia itu adalah hasil karya langsung dari Arkon yang membuat kita masuk pada sebuah ilusi halusinasi. Nah, kalau jiwa masuk ke gate ke-8, ya, dia mungkin gak masuk inkarnasi lah, tapi dia masuk gate ke-8. Maka di gate ke-8 ini setiap orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau misalnya dia pengen masuk surga, maka ada surga di situ. Kalau masuk neraka, ada neraka di situ. Kalau misalnya reinkarnasi, ada juga di situ. Nah, the 8th gate ini, ya, dia punya arsip itu diketemukan di Vatikan. Kira-kira tahun 1970-an. Disebut Codex Octava. Nah, ini disembunyikan oleh gereja Katolik karena di balik dari gate ke-8 ini ada ajaran yang dia itu berada di landasan dari teori reinkarnasi ini. Jadi katakanlah ini si spiral ini adalah pintu gerbang masuk ke lingkaran reinkarnasi. Nah, di sini itu ada juga sisi lain dari dimensi ke-8 yang adalah dimensi sebelum kita ada di sini, sebelum kita lahir, sebelum lahir. Nah, di dimensi sebelum kita lahir ini itu ada cara-cara yang harus bisa kita lakukan supaya ketika kita berada dalam lingkaran inkarnasi itu, ya, ketika kita mati di sini, kita jangan masuk ke sini, tapi kita masuknya ke sini. Nah, yang ini dan yang ini juga harus dipersiapkan sejak saat ini. Kita harus persiapkan. Karena itu teman-teman, di dalam sekolah-sekolah initiation Mesir, Babilonia, bahkan Tibet, itu orang nggak diajar untuk hidup. Hidup itu gampang. Tapi orang, ya, para murid itu belajar untuk menyadari setelah mati apa yang harus mereka lakukan supaya terhindar dari teknologi karmanya Arkon atau Anunnaki atau Demiurge, ya. Nah, itu ada tahapan-tahapan yang menarik sih. Buat Bapak ini lebih menarik, walaupun rememberingnya itu ternyata di-trigger kemarin ketika Bapak ke Medan. Itu Bapak ternyata sadar bahwa ketika Yesus dipermandikan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, itu yang dilakukan Yesus itu bukan permandian seperti yang diajarkan oleh gereja, yaitu kita
terhapuskan dosa-dosa kita. Kita nggak ada dosa, orang masa masih kecil bayi udah ada dosa, bohong banget ya. Tapi di situ ketika Yesus masuk ke dalam air, dia itu masuk dalam kegelapan. Dan ketika dia keluar dari kegelapan, itu digambarkan ada cahaya dari surga dengan burung merpati. Ini burung lah ya. Nah, itu adalah pencerahan. Pencerahan tentang monad. Monad adalah sang sumber, asal dari kita semua, dan dia tidak harus melewati hierarki agama, inkarnasi, dan lain-lain. Kita bisa punya akses ke monad. Nah, itu adalah apa ya? Kayak hasil dari Baba akhirnya membaptis Baba sendiri di sungai. Sungai itu apa sih namanya? Dia di Bukit Lawang. Jadi teman-teman, yang disebut pembaptisan itu adalah inisiasi masuk pada kesadaran baru, dan dalam konteks itu remembering kita akan menjadi lebih nyata, lebih powerful, dan kita bisa punya pilihan sekarang. Pilihan kita mau apa? Mau berjuang untuk bisa ingat sehingga tidak masuk pada lingkaran ini, atau kita masuk pada konteks monadnya gnostik ya, atau lewat out of body experience. Tapi nggak boleh yang terjebak di dimensi Archons, tapi harus langsung masuk ke sisi lain. Itu teman-teman, akhirnya selesailah serial Archons. Teman-teman, Baba akan ngadain kelas khusus untuk segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesudah kematian, melampaui ajaran agama kita. Kalau teman-teman mau, hayu. Baba mulai bulan November ada kelas, juga bulan Desember dan seterusnya. Akan dibuat kelas-kelas kecil 3 orang supaya kita benar-benar masuk pada pada persiapan afterlife, apa yang harus kita lakukan. Oke, itu teman-teman dulu. Rahayu Kinasih.